Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lordia. Saya dari KPIB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tafsir dakwah. Yang pertama, dakwah adalah suatu proses penyampaian atau ajakan seruan kepada orang lain kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Dakwah merupakan usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Dengan kalimat lain, dakwah merupakan usaha orang untuk beriman, mewujudkan Islam dalam segi kehidupan baik terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Ayat tentang dakwah yaitu ada di surat An-Nahl 185 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kewajiban berdakwah. Hukum berdakwah dalam Islam, sebagian ulama mengatakan berdakwah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, yaitu hukumnya fardu ain. Tetapi sebagian orang lain mengatakan berdakwah hanya dibebankan kepada kelompok tertentu. Ada beberapa alasan yang membuat umat Islam diwajibkan untuk berdakwah. Di antaranya sebagai berikut, yaitu dengan dakwah akan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang makruh atau baik dan mencegah perbuatan yang mungkar atau buruk sehingga tercipta kehidupan yang baik serta selamat dunia akhirat. Ada ayat kewajiban tentang berdakwah yaitu ada di surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru perbuatan yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Yang ketiga ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan mempersiapkan umat manusia untuk memasuki kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan dakwah mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan ekonomi dan kehidupan manusia. Dakwah bertujuan untuk mengantarkan objek dakwah atau mad'u untuk beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Dalam bidang akidah Islamiyah dikenal dua pengesahan kepada Allah. Yang pertama, pengesahan dalam arti meyakini bahwa penciptaan Allah alam semesta dan segala isinya adalah Allah. Ayat tentang tujuan dakwah yaitu surat Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi sami kafat wala tattabi'u khututis syaitanu innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh dan nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Yang keempat itu ada dai. Dai adalah orang yang bergerak di bidang dakwah dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dakwah sebagai menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat agar ajaran Islam itu hadir dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Peran seorang dai dalam Islam sangatlah penting, yaitu dalam mengamalkan demi syiarnya ajaran Islam itu sendiri. Peran dai ialah untuk memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia demi tegaknya Islam, terlebih lagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ayat tentang dai yaitu Quran surat As-Saba ayat 38 yang artinya, dan kami mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagaimana pembawanya berita-berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat As-Saba ayat 38. Yang kelima itu ada materi dakwah. Materi dakwah ialah ajaran Islam, ajaran-ajaran agama Islam inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia yang mengajak mereka agar mau menerima dan mengikutinya. Diharapkan agar ajaran-ajaran Islam benar-benar dapat diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan sehingga mereka berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Ayat tentang materi dakwah itu ada di surat Al-Imran ayat 108 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yaduna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104.
Yang keenam itu ada metode dan strategi dakwah. Yang pertama saya akan menjelaskan metode, yaitu metode dakwah adalah cara untuk jalan harus dilalui untuk mencapai sesuatu tujuan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman, yaitu metodika yang artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut torik. Ayat metode yaitu surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua ada strategi. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian-rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu yang pertama, strategi merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan dakwah yang termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya ataupun kekuatan. Ayat tentang strategi dakwah juga sama dengan metode dakwah, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Yang ketujuh ada etika. Etika dakwah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan di berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dakwah, agar dakwah bermedia massa ini dapat diterima di masyarakat sebagaimana mestinya, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat dan umat yang akan tetap pada koridor ajaran Islam serta sebagai perwujudan Islam. Etika-etika dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, tidak melakukan toleransi agama, tidak menghina dan sesembahan non-muslim, tidak melakukan diskriminasi sosial, dan tidak berteman dengan pelaku maksiat, dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Ayat tentang etika dakwah yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Konsisten antara ucapan dan perbuatan, Quran surat As-Saff ayat 2-3, lemah lembut, Quran surat Ali Imran ayat 159, dan takut kepada Allah, Quran surat Al-Mu'minun ayat 57-61. Yang terakhir yaitu yang ke-8, mad'u. Mad'u atau sasaran dakwah. Mad'u adalah orang yang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai, baik mad'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan. Target dakwah adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Dakwah bertujuan agar manusia menjadi hamba Allah yang selaras dengan tuntunan-tuntunannya, mengubah pandangan hidup manusia kepada ranah yang lebih berarti. Ayat tentang target dakwah yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.